Selamat pagi bro, ketemu lagi gua Pandu di Proyek Cibeduk. Ini hari ini sudah masuk baja ringan ya. Gua mau naik ke atas nih buat ngecek deh coba. Kang, punten kalau naik ke atas lewat mana? Samping. Ya. Wow, naik sini ya? Iya. Terus lewat situ jendela. Bambu itu. Lewat bambu. Bambu situ. Heeh. Ada jendela itu. Oh, aduh lewat sana ya. Siap. Nuhun Kang. Sip. Bro, ternyata naiknya jauh. Gua nggak berani nih lewat begini. Ya udah kita bahas dari bawah aja lah ya. Jadi sekarang ini gue mau bahas mengenai tips-tips pemilihan material untuk pemasangan atap ya. Atap ini fungsi utamanya untuk melindungi bangunan rumah, sangat krusial. Jadi kalau bisa jangan sampai salah langkah ataupun salah memilih material serta cara pemasangan dalam atap rumah bro-bro sekalian. Oke. Yang pertama, hal pertama yang harus diperhatikan ketika memilih material untuk bahan atap adalah jenis pelapis atapnya atau istilahnya gentengnya ya. Ada berbagai macam jenis genteng. Itu yang top tiernya atau paling tingginya ya, kelas paling tingginya. Genteng keramik, dia dibuat dari tanah liat, terus ada lapisan keramik. Nah, kelebihannya dia tahan lama banget, makin lama dipakai makin kuat dia. Ada yang istilahnya kayak genteng Jatiwangi itu ya, dari tanah liat makin tua dia makin kuat ya. Jadi gak gampang bocor juga, tapi kelemahannya dia berat. Nah, ada juga yang zaman sekarang ini pakainya seperti ini nih, lembaran-lembaran gini. Ada yang bahannya UPVC ya, ada yang bahannya spandek metal. Nah, ini kita menggunakan spandek metal. Kenapa pakai ini? Karena tema rumah ini adalah industrialis. Jadi sebisa mungkin, nanti pun ini dinding nggak di finishing ya, unfinished. Sebisa mungkin menggunakan bahan-bahan yang banyak dipakai di industri. Kalau spandek ini sudah lazim dipakai di pabrik-pabrik, pasti dipakai. Yang pertama kelebihannya kenapa? Karena dia tahan lama, awet nih, bisa sampai 15 tahun lebih. Yang kedua, dia itu klaim bocornya dikit, jadi jarang bocor bro, yang kayak gini. Walaupun dipakai ke kanopi ya, tapi ini bocornya jarang. Nah, yang ketiga, dia itu pemakaiannya 1 lembar 6 meter. Jadi untuk pemasangan itu cepat banget. Sekali pasang aja udah 6 meter ketutup. 6 meter kali semeter ya, 6 meter persegi ketutup. Dibandingin yang genteng itu, ini jadi lebih efisien di pemasangannya. Nah, minusnya apa? 1, dia berisik. Kalau hujan bunyi treng-treng-treng-treng, berisik banget bro. Kita pernah ukur sampai 56-58 desibel ya. Ganggu banget lah itu. Untuk kanopi masih worth it lah, tapi untuk atap rumah kayaknya nggak oke kalau di bawah rumahnya nanti berisik banget. Ada satu fitur dia atau jenis lain dari genteng spandek metal ya, itu menggunakan lapisan pasir atau disebut ini nih, spandek pasir. Kelihatan nggak bro pasir-pasirnya? Nah, pasir ini fungsinya untuk memecah butiran air hujan supaya dia nggak terlalu berisik ya. Kita pakai ini, ringan juga dia ya. Oke. Yang kedua dalam pemilihan atap adalah bahan rangka utamanya, baja ringannya. Jadi bro, di sini baja ringan itu macam-macam. Sebenarnya bentuknya gini-gini aja, tapi mereknya banyak. Dan jangan lupa ada ketebalannya. Ada yang 0,6 sampai 0,75 ya, ketebalan si ininya nih. Nah, si plat besinya ini sebenarnya besi plat, tapi ditekuk-tekuk aja dia, ditekuk ya. Ketebalan besi platnya itu ada yang 0,6 sampai 0,75. Di sini kita pakai 0,7 nih, yang ada di tengahnya. Kenapa pakai itu? Karena doi ini beratnya nggak terlalu besar ya. Jadi ngapain pakai yang tebal 0,75 kalau bebannya cuma segini gitu ya. Jadi overspec. Kita pakai yang optimal aja, efisien dari harga serta dari bahan pun nggak terlalu ngoyo nantinya ya, nggak terlalu berat. Makin tebal makin berat baja ringan juga. Nah, setelah itu tadi jenis atap sudah, jenis rangka utamanya. Nah, rangka utama ini baja ringan pasti selalu ditemenin sama ini. Udah kayak Romeo and Juliet ya, pakai reng nih, ini namanya reng. Reng ini adalah media perantara antara si lapisan atap dengan struktur baja ringan. Jadi nanti atapnya itu disekrup ke reng ini disekrup ke baja ringan. Oke, itu fungsinya reng. Kita pakai yang tebal 0,4. Reng ada macam-macam, ada juga yang polos ya, tapi ini kita pakaikan yang relatif bagus nih. Jadi ada motifnya. Motif ini untuk perkuatan struktur. Yang polos juga
bisa juga ya sama kekuatannya, jadi kayak ini 0,4 mungkin sama kayak 0,45-nya yang polos gitu ya, karena ada profilnya. Oke, itu yang kedua ya, bahan-bahan tadi. Nah, yang ketiga, sebenarnya gue pengen naik ke atas, cuma nggak bisa nih. Bukan nggak bisa ya, jujur takut gue. Nanti kita pakai drone deh coba ya. Nah, yang ketiga adalah jarak antar kuda-kuda nih. Jadi ketika masang baja ringan, jarak antar kuda-kuda ini harus sangat diperhatikan. Tergantung jenis atapnya dia. Oke, kalau atapnya yang top tier tadi tuh, kayak gitu tuh, si genteng keramik, sebisa mungkin di bawah 1 meter. Makin rapet itu akan makin bagus, karena beban dia berat banget, bebannya si atap itu. Kalau ini ya, ini saya lihat 1 meter nih jaraknya. Tahu dari mana coba saya? Nih, kita lihat ya. Itu jarak atau lebar si besi herbal itu 60 cm. Ini ada 2 herbal berarti 120 ya. Tapi dia nggak nyampe ujung. Ini sama ininya nih nggak nyampe ujungnya herbal nih, jarak kuda-kuda. Jadi itu sekitar semeteran. Semeter ini sebenarnya sudah over spec ya. Kalau untuk jenis genteng metal ini yang ringan, harusnya sih jarak semeter 20 masih kuat ya. Yang penting ringnya nanti agak rapet ya. Tapi nggak masalah, kita bikin dipersiapkan semeter. Kemungkinan nanti owner ada mau ganti ke genteng yang lebih bagus ya, yang lebih mahal. Jadi kita sudah tidak usah merubah si struktur kuda-kudanya. Udah dipersiapkan ya, tinggal nanti ubah ringnya aja. Oke, gitu ya sob ya. Kok sob sih? Ya bro ya, jadi ada 3 hal yang harus diperhatikan nih dalam pembangunan atap ya. Tadi yang pertama jenis gentengnya atau pelapisnya, yang kedua bahan utamanya, rangkanya, ketebalannya dia, merek juga berpengaruh. Ini satu paket. Dan yang ketiga adalah waktu pemasangan, jarak rangkanya harus sangat diperhatikan. Oke, begitu aja ya bro untuk hari ini. Semoga bisa bermanfaat, semoga bisa nambah ilmu buat teman-teman yang lagi bangun rumah. Oke. Salam dari saya, salam dari Bogor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.